pagi hari ini kita akan belajar tentang keanekaragaman suku dan bangsa di Indonesia. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa yang akan dipimpin oleh Ibu sendiri. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar yaitu keanekaragaman suku, bangsa, dan budaya. Nah, sebelum Ibu menjelaskan apa itu keanekaragaman suku dan bangsa dan budaya, Ibu mau bertanya, di kelas ini ada suku apa aja? Nah, di kelas ini ada suku Batak, buat Batak Toba, ada suku Batak Simalungun, ada Nias, ada Karo. Nah, dengan beragamnya suku di kelas ini membuat persaudaraan di kelas ini semakin satu. Biarpun berbeda-beda, tidak boleh saling bermusuhan antara suku Batak dan suku Nias, tidak boleh jadi tidak berteman, harus tetap berteman. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa sih pengertian suku, bangsa, dan bahasa dan pengertian suku, bangsa, dan budaya itu. Nah, pengertian suku itu ialah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Sedangkan bahasa yaitu alat komunikasi yang digunakan oleh manusia, di mana bahasa yang digunakan setiap suku bahasa yang berbeda-beda. Nah, seperti bahasa di Batak di Medan, ada beberapa suku di Medan, ialah suku Batak Toba, suku Simalungun, suku Batak Karo. Nah, di setiap suku ini memiliki bahasanya yang berbeda-beda, seperti Batak Toba menggunakan bahasa Batak Toba, Simalungun menggunakan bahasa Simalungun, dan Batak Karo menggunakan bahasa Karo. Dari keberagaman suku tersebut, di Indonesia juga memiliki rumah adatnya masing-masing. Nah, di setiap suku yang ada di Indonesia itu memiliki rumah adatnya masing-masing. Seperti rumah adat yang ada di Sumatera Utara, yaitu dinamakan rumah bolon. Yang kedua, kalau di Sumatera Barat, nama rumah adatnya itu rumah gadang. Di Provinsi Riau, nama rumah adatnya itu Selat Soh Jatuh Kembar. Nah, dan masih banyak lagi rumah adat dari suku yang ada di Indonesia. Nah, kita masuk ke keberagaman bahasa. Keberagaman bahasa itu alat komunikasi yang digunakan oleh manusia, di mana bahasa yang digunakan setiap suku dan bangsa berbeda-beda. Contohnya itu di Provinsi Sumatera Utara, dominan yang ada di Provinsi Sumatera Utara itu menggunakan bahasa Batak. Nah, di Provinsi Jawa Barat, dominan masyarakatnya itu menggunakan bahasa Sunda. Di Provinsi DKI Jakarta, dominan masyarakatnya itu menggunakan bahasa Betawi. Yang ketiga, keberagaman tarian. Nah, keberagaman tarian ini adalah salah satu bentuk kesenian yang memadukan antara gerakan tubuh
dan iringan musik. Nah, di setiap daerah memiliki keberagaman tariannya masing-masing. Seperti di Sumatera Utara, tariannya itu ialah tortor. Provinsi Sumatera Barat yaitu tari piring. Dari Provinsi Bali yaitu tari kecak. Nah, ini adalah keberagaman tari yang ada di Indonesia. Nah, kita masuk kepada keberagaman pakaian adat yang ada di Indonesia. Nah, di sini Ibu ada mengambil beberapa contoh pakaian adat yang ada di Indonesia. Nah, seperti dari Provinsi Bali, pakaian adatnya itu dinamakan Payus Agung. Di Nias dinamakan Oraba Sioli. Nah, di Batak Toba di Sumatera Utara, pakaian adatnya itu ialah ulos. Di Batak Simalungun, pakaian adatnya itu dinamakan hiou. Tetapi di Simalungun juga memakai yang namanya ulos, tetapi disebut dengan hiou. Nah, masuk kita ke selanjutnya yaitu keberagaman alat musik. Nah, di setiap provinsi itu memiliki banyak keragaman alat musik tradisional, yang dimana cara memainkannya itu berbeda-beda. Nah, contohnya itu alat musik tambo itu berasal dari Aceh. Alat musik angklung itu berasal dari Jawa Barat. Alat musik tepak itu berasal dari Papua. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, Ibu mengharapkan anak-anak Ibu mengerti dengan apa yang sudah Ibu jelaskan. Nah, Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak Ibu untuk mencari alat musik pakaian adat dari beberapa provinsi yang ada di Indonesia, 10 alat musik dan 10 pakaian adat dikumpulkan minggu depan. Nah, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Dari pembelajaran hari ini, Ibu dapat menyimpulkan biarpun berbeda-beda, biarpun banyak suku, bahasa, pakaian adat, rumah adat, tetapi kita kembali kepada semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, di mana biarpun berbeda-beda, tapi kita harus tetap satu jua. Kita harus tetap saling merangkul. Nah, untuk anak-anak Ibu di dalam kelas ini, biarpun memiliki bahasa, sukunya masing-masing, tetapi kita tidak boleh saling memusuhi. Aku suku Batak, aku harus berteman dengan suku Batak aja. Aku suku Nias, aku harus berteman dengan suku Nias saja. Tidak boleh seperti itu ya anak-anak. Jadi kita itu harus saling berteman, saling merangkul, dan saling menghargai. Di mana suku mereka juga harus kita hargai, supaya suku kita juga dihargai. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu berharap anak-anak Ibu mengerti dan dapat memahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Sebelum kita pulang, kita menutupnya dengan doa, karena tadi kita juga membukanya dengan doa. Nah, di sini Ibu akan menutupnya dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai.